Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan mata kuliah pengantar akuntansi yang dengan tema pengantar akuntansi dan perusahaan. Selanjutnya, apa sih pengantar akuntansi dan perusahaan? Perusahaan itu selalu terdiri dari struktur organisasi yang di dalam perusahaan ada namanya pemimpin dalam perusahaan, terus ada pemimpin, ada karyawan di sinilah yang tugasnya produksi produk yang dihasilkan perusahaan. Macam-macam perusahaan ada 3, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk jasa adalah usaha yang bergerak di bidang pelayanan, misal contohnya adalah taksi, laundry, mungkin sekarang ada Gojek dan lain-lain. Untuk perusahaan dagang, usaha yang bergerak di bidang produksi yang dihasilkan dari pihak lain ke pelanggan, misalnya toko kelontong, minimarket, atau mungkin produksi jualan kue dan sebagainya. Itu berarti perusahaan dagang. Selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Misal contohnya adalah garment. Garment itu misal bahan baku dia hanya produksi kain. Ada juga perusahaan garment yang dia produksi dari kain sampai barang jadinya yaitu baju. Misal contohnya. Contoh lagi adalah Indofood. Indofood itu terdiri dari ada yang dia produksinya tepung, ada yang diproduksinya minyak, ada yang dia produksinya kecap atau mungkin saus. Lah, itu bisa masuk di bahan setengah jadi. Bahan jadinya apa? Yaitu misal Indomie. Mie instan itu yang diproduksi oleh Indofood, tepungnya dari Indofood sendiri. Kecap, minyaknya dan sebagainya. Maka yang terkait dengan perusahaan mie instan dia termasuk manufaktur, yaitu dari bahan baku, bahan setengah jadi sampai barang itu jadi. Selanjutnya adalah peran akuntansi dalam bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis itu yang pertama adanya akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kenapa sistem pelaporan dalam perusahaan itu selalu ada pemangku kepentingan? Misal contohnya adalah internal manager. Manajer harus mengetahui hasil informasi laporan keuangan dari perusahaannya. Misal lagi adalah orang yang mau menanamkan usahanya di situ, berarti kan harus tahu informasi terkait perusahaannya. Yang ketiga, misal adalah perbankan. Kalau kita mau pinjam ke bank, berarti bank harus mengetahui seluk-beluk perusahaan itu seperti apa. Misal pemerintah berarti terkait dengan pajaknya. Yang dikatakan dengan akuntansi manajemen adalah pemangku kepentingan internal yang meliputi manajer dan karyawan. Ya, karena dengan manajer dan karyawan mengetahui terkait dengan usaha yang dijalankan, misal usahanya masih belum meningkat, maka apa yang harus dilakukan si manajer? Dia harus mencari strategi planning yang bagus untuk perusahaannya agar meningkat. Nah, sebagaimana dengan karyawan? Karyawan itu berarti dia harus punya planning untuk produksi barang yang bagus, tidak hanya barang bagus tapi mutunya juga bagus, bagaimana harganya sesuai dengan keinginan konsumen.
Selanjutnya ada namanya akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan terkait dengan perihal keuangan, itu ada pemangku kepentingan eksternal. Contohnya adalah investor. Tadi investor yang mau nanamin saham di situ berarti harus tahu apakah perusahaan itu laba atau tidak setiap tahunnya. Kalau setiap tahunnya malah menurun dan malah rugi, maka tidak mungkin investor itu akan menanamkan saham di situ. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kreditur, perbankan. Bank itu kalau misal laba dari perusahaannya juga tidak bagus, maka perbankan akan tidak mencairkan pembiayaannya mereka, karena mereka takut nanti perusahaan itu tidak mampu untuk membayar utangnya. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen itu pemangku kepentingannya misal adalah terkait dengan produksinya seperti apa. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Itu adalah adanya identifikasi pengguna. Siapa yang sebagai pemangku kepentingan terkait dengan sistem informasi? Yang pertama tadi internal, penggunanya manajer dan karyawan. Selanjutnya adalah eksternal, yaitu investor, kreditor, konsumen, dan pemerintah. Mereka yang memerlukan adanya sistem informasi dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah menilai kebutuhan pihak pemangku kepentingan. Tadi kan ada pihak internal dan eksternal. Mereka menilai apakah layak mereka untuk bergabung di perusahaan itu apa tidak. Itu. Yang ketiga adalah mendesain sistem informasi atau sistem akuntansinya. Mendesain sistem akuntansinya itu kalau manajer dan karyawan mendesain bagaimana produk yang dihasilkan itu dapat meningkatkan. Tapi kalau pihak eksternal dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah itu, kita sebagai manajer dan karyawan dari pihak internal membuat sistem informasi yang bisa memberikan informasi kepada investor, kreditor, konsumen, dan pemerintah. Yang keempat adanya mencatat data ekonomi. Data ekonomi berarti terkait dengan menyiapkan laporan akuntansi, laporan manajerial, terkait produksi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada namanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu badan otorisasi yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan namanya PSAK dan interpretasi standar keuangan. Jadi suatu perusahaan yang sudah go public atau sudah terkenal di luar, yang investornya bisa menanamkan saham di situ, berarti perusahaan harus membuat laporan sesuai dengan standar akuntansi yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah otorisasi jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan atas akuntansi dan penguapan keuangan untuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dan dijual kepada publik. Jadi OJK adalah badan pengawas dari semua lembaga keuangan, tidak hanya perusahaan, tetapi lembaga yang berkecimpung di bagian keuangan.